Halo kita, ini teater kita akan dimulai. Kali ini kita bakalan ngebahas salah satu film yang berjudul The Takeover. Film ini diawali dengan seorang pria yang baru aja nyampe di pangkalan militer. Dia datang ke sana niatnya buat bantuin divisi IT militer, ngelacak lokasi hacker yang ngehack sistem mereka tiap minggu jam 3 sore. Zijn we overal de controle kwijt. Het begint met de hoofdterminal, die ligt er als eerste uit. Wat is het nu? 14:55. Di sini kita dikenalin sama nama pria tadi, yaitu Buddy. Dia jadi harapan mereka buat ngelacak lokasi hacker tersebut. Dat je er bent. We hebben haast. Zoiets dacht ik al, ja. Pas di jam 3 sore, sistem pun mati dan semua komputer terputus dari koneksi, kecuali komputer Buddy yang berhasil ngelacak hackernya. Eruit. Ik licht eruit. Er is een breach van terminal 4. Opslag Zuid wordt aangevallen. En 5. We hebben unit 5 te pakken. Alles ligt eruit, jongens. Di scene selanjutnya, mereka ngegerebek si hacker tadi. Ternyata hackernya cuman bocil, cewek umur 16 tahun bernama si Mel. Di sana, Buddy kenalan dan ngobrol basa-basi sama si Mel itu. Lucunya, Mel udah tahu siapa si Buddy. Dia ini nama lengkapnya Buddy Benshot, hacker sekaligus penulis buku tentang hacking. Film The Takeover pun dimulai. 10 tahun kemudian, Mel yang sekarang umurnya udah 26 tahun datang ke sebuah perusahaan yang namanya Retromax. Dia di sana ketemu sama kepala perusahaannya, namanya Linde van Erp. Linde van Erp, CEO. Tujuannya datang ke sini buat ngecek sistem Retromax yang bentar lagi mau rilis, bis otomatis tanpa supir. Sambil video call sama temennya, namanya Richelle, ngomongin rencana kencan Mel nanti malam. Tapi di tengah pengecekan dia nemuin keanehan di sistemnya. Dia curiga kayaknya ada akses masuk sistem dari pihak luar perusahaan. Akhirnya Mel cukup ngirimin Trojan buat ngatasinnya. Di tempat lain kelihatan markas satu kelompok yang ngalamin gangguan sistem kayak pangkalan militer pas di awal film tadi. Can you try to override it? I don't know, this is big, everything is down. Someone was in the software. Fuck. We need to know who. Malamnya pun si Mel kencan sama si pria yang namanya Thomas. Tapi kencannya gak bertahan lama dan si Mel pamit buat balik. Di rumahnya Mel bareng teman-temannya Jay sama Eugene berhasil ngehack seorang yang disinyalir punya aktivitas gelap di perusahaannya. Hacked all his computers. Mel, do you want to do the honors? Another one down. Great work, guys. Setelah itu pas dia lagi tidur, dia kebangunin sama alarm pintu rumahnya. Ternyata ada 2 orang yang nyoba masuk ke rumahnya. Mel langsung gas kabur dari kejaran 2 orang itu. Untungnya dia berhasil lolos. Si 2 orang itu pun langsung laporan ke bosnya. Di tempat lain, anak buah si bos lagi bikin hasil scan wajah Mel. Dan besoknya Mel langsung ngelaporin kejadian malam itu ke kepolisian. Di kantor polisi dia ditanya-tanya tentang kejadiannya sama polisi yang namanya Dries Daudi. Sialnya di sana dia ngeliat 2 orang yang semalam ngejar-ngejar dia masuk ke kantor polisi juga. Tanpa basa-basi Mel pun langsung tancap gas, cabut dari kantor polisi pakai taksi laut. Langsung si Mel mutusin buat ngumpet di rumahnya si Thomas. Sorry van gisteren. Mag ik even schuilen? Sambil minta bantuan ke si Jay. Sayangnya orang yang ngejar dia nyamperin juga ke rumahnya si Thomas tadi dan maksa masuk. Terpaksa dia sama Thomas harus kabur lagi. Mereka ngumpet di bar sambil ngomongin kejadian tadi. Di sana mereka ngelihat berita yang nayangin penembakan yang dilakuin sama si Mel. Walaupun sebenarnya si Mel belum pernah ngelakuin hal tersebut. Kayaknya scan wajah di scene sebelumnya dipakai buat masukin berita itu. Lagi-lagi mereka harus cabut lagi, kabur. Tapi polisi terus-terusan mantau pergerakan Mel dan Thomas lewat CCTV. Kali ini mereka ngumpet di bar yang kosong. Si Mel nyoba nyari solusinya bareng si Jay dan Eugene. Satu-satunya clue yang mereka dapetin cuma keanehan yang Mel temuin di sistem Retromax. Di tempat lain,
Dries masih nyoba nyari tahu lokasi Mel lewat relasi-relasinya, salah satunya perusahaan Rotramax. Akhirnya si Dries berangkat ke Rotramax buat nyari clue. Si Mel di tempat persembunyiannya ditelepon sama orang yang bernama Rogers lewat HP-nya Thomas. Dia ngajakin si Mel negosiasi buat nyerahin enkripsi dari Trojan yang di scene sebelumnya dia kirim pas nanganin sistem Rotramax. Tapi ditolak mentah-mentah dong sama si Mel. Terjadi perdebatan antara mereka berdua gimana mereka harus ngeberesin masalah ini. Mel nyaranin buat minta bantuan ke mentor lamanya si Mel, yang tadi namanya si Buddy. Polisi yang namanya Dries yang masih nyari lokasi si Mel nemuin clue baru. Ternyata korban penembakan di berita tadi identitasnya diubah sama orang yang gak dikenal. Bukti itu bikin si Dries mulai meragukan keaslian dari kejadian penembakan si Mel tadi. Sama kayak si Dries, komplotan si Rogers juga masih nyari-nyari kemana larinya si Mel sama Thomas. Sedangkan si Mel sama si Thomas lagi COD-an sama si Buddy di tempat yang gak kejangkau sama CCTV. Weet je zeker dat het hier is? Jay heeft hem een bericht gestuurd. Hoopgevend. Di perjalanan ke markasnya Buddy, Mel nyeritain sedikit tentang kasusnya ke si Buddy. Serieuze jongens hoor. Talenteerd ook. Vervelend hè? Gezocht te worden. Sesampainya di markas si Buddy, dia langsung nyoba nyari clue dan solusinya. Sedangkan si Mel sama si Thomas ngobrolin tentang hobi codingnya si Mel. Sambil ngehalu di ruangan lain. Zo ziet het eruit in mijn hoofd. Di tengah-tengah kehaluannya, si Buddy berhasil nemuin clue besar. Ternyata partner dari proyek bis otomatis perusahaan Rotramax yang bernama Xiaoming dan komplotan yang ngejar-ngejar si Mel ini ada di bawah satu naungan perusahaan yang sama. Perusahaan yang kerjanya ngumpulin data orang-orang lewat face recognition, yaitu perusahaan Cina. Parahnya lagi, data-data yang didapetin si Xiaoming itu semua dikirim ke pemerintahan Cina. Itulah kenapa komplotan ini mati-matian buat nangkepin si Mel. Sampai buat di berita penembakan palsu yang dilakuin sama si Mel. Mereka takut informasinya kesebar dong. De reden dat ze zoveel moeite doen om jou zwart te maken. Die gegevens gaan in een rechte lijn door naar de Chinese overheid. Setelah dapat clue tersebut, Mel nyoba negosiasi sama si Dries. Dia ngejelasin semua cerita yang sebenarnya. Tetapi tetap aja si Dries nggak langsung percaya sama omongannya si Mel dong. Dat filmpje waar ik op sta, dat is niet echt. Ik word geframed. Door Xiaoming Incorporated, een front van de Chinese overheid die met hun gezichtsherkenningssoftware... Ik heb met een Trojan horse daar... Wacht. Ik stop je even hier. Deze overheid, Dataroof? Ik onderzoek de moord waar je verdacht van wordt. Tapi dari obrolannya si Dries nyoba nyari clue lain. Sementara itu di tempat lain komplotan Rogers berhasil ngelacak lokasi markasnya si Buddy. Di saat yang lainnya istirahat, si Buddy masih anteng aja di depan PC-nya dia. Nyari solusi permasalahan si Mel. Sampai akhirnya si Mel keingetan sesuatu. Dia ingat pas dia lagi ngecek sistem Rotramax, salah satu kamera bis otomatisnya, berhasil nge-scan wajahnya. Si Mel pun mutusin buat nge-hack sistem bisnya buat dapetin hasil scan-nya buat dijadiin barang bukti tadi. Tapi belum juga si Mel berangkat dari markas si Buddy. CCTV nunjukin adanya komplotan si Rogers yang datang nyamperin mereka. Seperti biasa, sama kayak di adegan-adegan sebelumnya guys, Mel dan si Thomas lagi-lagi harus kabur dari kejaran komplotan Rogers. Tapi di sini si Buddy gagal buat kabur dan akhirnya dibunuh di tempat sama si Roger kampret itu. Dan pastinya mereka berhasil lolos dari kejaran. Buddy, finally. That's really you. Where is she? Nice gloves you're wearing, darling. Where'd you buy? Si Dries yang masih kebingungan nyamperin lagi perusahaan si Rotramax lagi itu. Tapi Linde yang ngerasa risih ditanya terus sama si Dries cuma jawab seadanya aja. Si Linde yang udah ngerasa gelisah ngehubungin si Mr. Chen, partner kerjanya di proyek bis otomatis Rotramax. Dia ngeluh tentang kegelisahannya bahkan sampai ngancem si Mr. Chen tadi.
Tapi bukannya dapat solusi obrolannya malah kepotong sama si Rogers yang tiba-tiba ikut nimbrung di video callnya dan ngancem balik ke si Linde. Kalau dia masih aja terus-terusan ganggu bosnya si Mr. Chen. Do you understand? Good. Launch your bus. Mel yang baru aja lolos dari kejaran Rogers masih emosional setelah ngelihat si Buddy dibunuh. Thomas yang sebelumnya berhasil bawa HP dari markasnya Buddy pas mau kabur, dia ngehubungin si polisi itu tadi tanpa sepengetahuan si Mel. Hallo? Man is van? Nee, Thomas. Di perjalanan, Mel, Thomas, Jai sama si Eugene diskusi apa yang harus dilakuin mereka berdua ya. Jai nyaranin Mel buat ngumpet dulu sampai semuanya aman. Tapi si Mel masih kekeh, masih tetap dia buat balik ke Rotramax buat nyusulin hasil scan wajahnya. Thomas yang makin lama makin tertekan, emosinya mulai naik dan terjadilah perdebatan antara si Mel sama si Thomas. Akhirnya si Thomas ngaku kalau dia udah ngehubungin polisi si Dries tadi karena dia ngerasa cuma polisi satu-satunya yang bisa ngebantu mereka. Ngedengar pengakuan si Thomas, Mel langsung cabut dong sendirian karena dia gak mau ketangkap sama si Dries. Gak lama dari situ, si polisi langsung datang ngegerebek lokasi si Thomas. Wacht even. Oh, waar is Mel Banderson? Het gaat niet om Mel, het gaat om Roger. Waar is ze? We zijn nog niet uitgepraat. Je moet achter Roger staan. Mel yang sekarang cuma sendirian tetap maksa buat datang ke perusahaan si Rotramax tadi. Mel datang pas di acara launching bis otomatis Rotramax. Sambil agak sedikit gelisah dia pun masuk ke ruang server buat ngehack sistemnya. Di tempat lain si Thomas ditanyain keberadaan si Mel sama si Dries. Tapi Thomas masih juga kekeh kalau si Dries ngejar orang yang salah. Dries masih belum percaya sama si Thomas, tapi di tengah obrolan partnernya datang ngasih bukti penembakan si Buddy ke si Dries. Dan sekarang si Dries udah mulai percaya sama si Thomas. Si Mel yang masih berusaha dapetin bukti scan wajahnya tiba-tiba ditodong pistol sama si Rogers tadi. Dia maksa si Mel buat ngejinakin virus Trojan yang dia kirim. Alih-alih ngejinakin virus, Mel malah ngerusak sistemnya. Sampai sini tahu dong si Mel bakal ngapain. Ya betul kalian, si Mel kabur lagi dari si Rogers, tapi sekarang si Mel berhasil ngelawan balik. Terjadi sedikit perkelahian antara si Mel sama si Rogers. Have we finished playing yet? Sebelum akhirnya si tim polisi datang buat nangkep si Rogers, sekarang giliran si Rogers yang kabur dikejar-kejar sama si polisi tadi. Tapi usahanya gak bertahan lama, Rogers langsung ketangkep sama si poli dan didor. Tapi sebelumnya dia ketangkep. Dia ngehubungin komplotannya dan nyuruh mereka buat ngancurin bisnya buat ngilangin barang bukti. Jullie moeten mij niet hebben, het is Rogers. Fuck. Destroy the evidence! Destroy the bus! Fuck! Politie! Drop the gun! Drop the gun! Stay down! Stay down! Don't you move! Stay down! Si Dries sekarang udah percaya sama si Mel dan mereka kerjasama buat berusaha ngeberhentiin bis yang hilang kendali karena putus koneksi sama server. Si Mel juga minta bantuan sama si Jay sama si Eugene juga buat ngakses sistem bisnya itu. Tapi ternyata gak semudah itu guys. Mereka butuh seseorang buat nyambungin mereka ke sistem bisnya. Di sini si Thomas join video call pakai komputer yang ada di mobilnya si Buddy. Si Mel minta bantuan Thomas buat nyambungin timnya ke sistem bis pakai transceiver yang ada di mobil si Buddy. Si polisi juga berusaha ngeberhentiin bis pakai cara mereka sendiri, tapi komplotan Rogers juga masih berusaha dong ngegagalin usaha mereka dengan cara ngebuka jembatan yang bakal dilewatin bisnya. Untungnya si Thomas berhasil nyambungin koneksi bisnya itu ke koneksi si Mel.
I'm in. Si Mel pun berhasil ngeberhentiin bisnya dengan timnya tadi, si Jai dan si Eugene. Ditambah lagi dia berhasil dapetin buat ngebersihin namanya dan semua penumpang juga selamat. Setelah kejadian tersebut, si Mel dapat pesan video dari si Buddy yang hanya akan terkirim ke Mel jika si Buddy sudah mati. Video itu berisi pesan selamat tinggalnya guys dan pengakuan bahwa selama ini dia membuat sistem yang lebih besar untuk si Mel agar si Mel bisa beraksi di level yang lebih tinggi lagi. Hadiah terakhir dari si Buddy untuk si Mel. Buddy? Hey Mel, die waarschijnlijk dood en begraven. Door mijn ogen uitgestoken en dan werkt de iris-scan niet meer. Ik vond het altijd leuk met jou. Love you. Nah, segitu guys yang bisa kita bikin untuk alur cerita film The Takeover. Film ini diakhiri dengan kebersamaan si Mel dan si Thomas. Dan itulah alur cerita film The Takeover. Sampai jumpa ya guys di film selanjutnya. Terus pantengin channel kita ya. Ini teater kita. Selamat berbahagia.